Cangkulnya sepertinya landep sekali nih. Ternyata ngakunya bukan petani kawan-kawan. Sawi sama kangkung ya tetap ya. Seperti itu. Seperti yang direncanakan awal kawan-kawan. Kembali mengabarkan dari pemukiman transmigrasi yang ada di Sepunggur, Kalimantan Utara, Indonesia ya kawan-kawan. Ini sudah beberapa hari kemarau, tidak ada hujan, sehingga lahan-lahan banyak yang kering ya. Mudah-mudahan ini nanti akan segera turun hujan, karena saya perhatikan di atas sana itu sudah mulai hitam-hitam. Itu biasanya pertanda akan segera turun hujan kawan-kawan ya. Kita berdoa saja semoga turun hujan hari ini atau nanti sore, karena juga banyak hutan kebakaran di Kalimantan ya, di daerah Kalteng, Kalsel, dan juga Kaltim, itu tepatnya di Berau, dan juga ada sebagian yang di Selimau 1 ya kemarin, tapi alhamdulillah sudah bisa dipadamkan sekarang oleh damkar. Seperti itu ya. Semoga Kalimantan ini baik-baik saja ya kawan-kawan. Mohon doanya buat teman-teman di luaran sana. Dan saat ini saya berada di transmigrasi paling ujung ya, karena di sana itu sudah sungai, sungai kanal ataupun tanggul kanal ya yang ada di sini. Dan juga hari ini pengabaran tentang lahan pinjam pakai yang ditempati oleh beliau Bapak Rudi dari Malang, Singosari kawan-kawan. Mengabarkan lagi kegiatan beliau hari ini. Mudah-mudahan beliau hari ini sehat selalu, dan saya perhatikan beliau sedang di lahan itu ya. Nanti kita akan ke sana, dan ini hari pertama ya. Hari pertama Pak Rudi menempati lahan pinjam pakai yang ada di transmigrasi Sepunggur. Dan ini rumahnya dulu bekas yang ditempati oleh Mas Rohmat dari Magelang. Ini berdekatan dengan rumahnya Bapak Sukamto Anam ya. Jadi kita akan langsung saja ke sana, dan juga lewatnya ya untuk sementara ini Pak Rudi masih lewat di sini di jembatan Pak Kamto ini ya, karena di sana belum ada jembatannya, itu depan rumah jembatan dari Tanggul sana ke sini, tapi sudah direncanakan oleh beliau pemiliknya. Insya Allah akan segera dibangunkan jembatan supaya nantinya Pak Rudi tidak lewat sini lagi, seperti itu. Wow, dan di sana ada Anam. Lagi ngapain kamu Anam? Luar biasa, lagi nyangkul terus. Oh, si Anam ternyata lagi nyangkul sahabat. Itu bocilnya. Luar biasa pokoknya. Nah, numpang lewat di sini di jembatan Pak Kamto. Saya akan langsung ke sana untuk melihat saudara kita yang sedang berjuang. Sepertinya beliau sedang membersihkan bagian samping-samping rumah ini kawan-kawan, karena baru 1 hari ini ya. Dan mohon maaf tadi tidak bisa menyempatkan diri untuk ikut royongan di lahannya Mbah Karni ya kawan-kawan, karena beliau tahu sudah siang juga, dikasih tahu sudah siang sama Pak Kamto, dan juga beliau sedang ada membersihkan lahannya di bagian untuk area rumahnya dulu ya ini. Dan ini nanti Pak Rudi tinggal meneruskan sepertinya, karena ini sudah terlihat bekas-bekasnya cangkulannya Mas Rohmat dulu yang pernah dikerjakannya ini di sini, dan di sana juga sudah banyak bedengannya ya. Ini nanti tinggal bersihkan rumputnya, disemprot, sebetulnya ini langsung jadi semprot, bakar, langsung nanti tanahnya bisa dicangkul-cangkul lagi untuk segera bisa ditanamin ya. Dan ini peninggalan Mas Rohmat masih ada, yaitu pisang. Luar biasa. Kemudian ini tornya untuk sementara dipasang di
mana ini ya, di samping rumah ini, karena untuk menadai tadah air hujan dari talang situ ya, atas yang ini, supaya nanti untuk kebutuhan cuci-cuci beras, cuci sayur menggunakan air dari toren tersebut. Nah, kemudian untuk minum ya kawan-kawan, untuk air minum itu beli galon isi ulang dari Selimau, dan di sini belinya di warung-warung terdekat sini. Itu galon satu galon isi ulang airnya itu 10.000 ya kawan-kawan. Kemudian untuk mencuci untuk mandi, mencuci pakaian dari sini nih. Airnya dari sini, air parit ya. Tapi walaupun terlihat keruh seperti ini artinya air bersih, tidak seperti air kayak di got-got yang ada di kota-kota itu ireng renteng ya. Itu tidak seperti air di kota-kota sana. Ini walaupun warnanya kuning kayak gini, bersih ya. Jadi untuk kebutuhan mandi ya, untuk sementara dulu. Halo Pak Rudi, gimana kabarnya? Sehat-sehat. Ini Pak Rudi sedang nyangkul kayaknya kawan-kawan. Mau bikin bedengan. Mungkin nanti untuk tanaman pertama apa kita ikuti terus ya perjuangannya beliau Pak Rudi di sini untuk menjadi petani. Dan beliau ini sedang belajar sahabat. Beliau ini sedang belajar bertani karena terus terang aja beliau dari Jawa itu dulu yang mungkin pernah bertani, tapi yang jelas Pak Rudi profesinya itu sebagai driver atau sopir ya, sopir mobil pribadi. Dan ini mencoba untuk bertani di sini, namun sudah bisa dilihat sepertinya beliau bisa menyangkul. Pak Rudi ada cangkulnya kan sudah? Gagangnya kayak mana? Astagfirullahaladzim. Luar biasa ini gagangnya kawan-kawan. Bikin sendiri kayaknya nih, seperti ini nih. Nanti saya carikan kayu ulin Pak Rudi. Pelan-pelan nanti kita bikinkan gagang cangkulnya ini yang bagus, atau nanti kalau ada waktu kita beli saja di Tanjung ya. Tapi pelan-pelan Pak Rudi ya, sambil belajar. Nah ini cangkulannya udah jos. Luar biasa ini, walaupun katanya belajar tapi mantap. Di sini sudah bekas semua Pak Rudi. Dulu pernah dikelola oleh Mas Rohmat kan. Ini dulu bekas semeyan ya ini. Ini kayunya masih, kalau seandainya Pak Rudi mau menggunakan lagi ya cukup untuk nanti satu musim semeyan ya, masih bisa ya kawan-kawan. Nah kemudian ini yang 50 meter ini sebetulnya udah semuanya. Dulu pernah dikultivator juga di situ ya. Ini rumputnya sekarang tukulnya kayak gini kawan-kawan. Rumput apa ini namanya ya? Wah, rumput yang ada kembang-kembangnya. Nah kemudian ini yang sekeliling rumah tentunya ya sudah bersih, sudah dibabatin. Oh alah, tadi aritnya saya kok tak bawa pulang ya, harusnya tinggal di sini aja biar dipakai jenengan ya. Oh nanti atau besok dibawa sini lagi lah. Pak Rudi sudah makan belum? Sudah? Sudah masak? Sudah. Masaknya menggunakan air dari mana jenengan? Dari galon. Oh dari galon. Aduh ya, nanti jadi boros banget ya. Mudah-mudahan ini nanti hujan Pak Rudi ya, sore atau malam, supaya terisi air ini kawan-kawan. Susah kalau nggak ada air di sini. Untuk nyuci beras Pak Rudi menggunakan air dari isi ulang ya. Jadi nanti kayak boros gitu. Nah ini sudah disiapkan. Maksudnya sudah ada dari awal di sini. Ini juga dulu dipakai Mas Rohmat. Itu nanti keterocohan dari talang sana ya. Seperti itu. Dan masaknya untuk sementara Pak Rudi menggunakan Magicom yang kemarin, karena kompor ini sampai saat ini belum ada ya. Ya terus terang karena memang budgetnya kemarin belum cukup untuk ke situ. Jadi mungkin sambil ditempati ya Pak Rudi, sambil harus sabar ya Pak Rudi.
Tanahnya bagaimana di Canggul Pak? Lengket? Lengket dan banyak akar. Iya, di dalam ya. Iya. Masih ada sisa-sisa akar sih. Berarti ini tadi sehari, belum sehari ya, maksudnya hari ini babat ini mie apa keliling ini. Sejam paling. Oh, lah itu di bawah ada tangki Pak. Apa? Ya tangki tapi enggak tahu masih fungsi apa enggak. Oh, itu tangkinya yang dulu dipakai Mas Rohmat kayaknya masih. Coba saya lihat dulu. Kayaknya masih bisa digunakan Pak. Iya. Oh iya, masih ini yang satu. Ini tangki yang dipakai Mas Rohmat. Ya nanti Pak Rudi bisa dimanfaatkan lah ya. Iya. Siapa tahu mau nyemprot apa? Rumput, atau nanti kalau sudah ada tanamannya mau nyemprot tanaman apa kayak gitu. Ini dulu di sini ada pohonnya cabai, di sini lemu sekali dulu Pak ini. Ini bekasnya masih ini. Enggak, iya. Atau apa ini namanya enggak dirawat dulu kan, ditinggal begitu saja Mas Rohmat jadi kering ya. Seperti itu. Nah, nanti pun juga di sini kalau misalkan sudah ada tanaman, Pak Rudi bisa nyirami tanaman menggunakan air di sini tuh bisa ya kawan-kawan. Ini kan bekas air hujan. Jadi nanti bisa dimanfaatkan untuk menyirami tanaman ketika musim kemarau seperti saat ini. Seperti itu. Ini tanggulnya udah tinggi. Agak lumayan tingginya, rata dengan jalan ya sana. Artinya nanti ini kalau pasang air tinggi sudah tidak masuk ke lahan. Dan pasang tinggi pun sepertinya tidak masuk ke area sini. Karena di ujung sana sudah ditanggul, dibuntu kemarin sama Bego ya. Dan itu program dari BBWS. Sama juga program dari apa namanya, cetak sawah yang dulu ini ya, yang pertama kali awal kita datang di transmigrasi Kalimantan Utara seperti itu. Nah kemudian kita melihat ke sini, kok sandalnya copot ini ya. Kita melihat ke bagian yang sini. Kalau yang daerah sini ini dulu memang belum pernah dicangkul ini kawan-kawan. Tapi yang sebelahnya ini di sana, bahkan dulu Mas Rohmat sudah banyak sekali tanamannya ya. Cuman karena mungkin dulunya masih sering acap, apa ya, airnya sering masuk ke sini, sehingga tanaman yang udah ditanam sama beliau Mas Rohmat di situ kurang maksimal pertumbuhannya. Tapi sekarang insya Allah karena udah ditanggul bagus seperti ini, bisa apa namanya maksimal ya. Karena artinya lahan yang bagian sini sudah kering seperti itu. Dan alhamdulillah sekali hari ini Pak Rudi sudah belajar mencangkul itu kawan-kawan. Ya pada intinya kita doakan saja ya. Semoga beliau bisa bertahan di sini, betah, sehingga nantinya mengolah lahan ini bisa diambil hasilnya ya. Kemudian untuk informasi berikutnya, lahan ini beliau kemarin pemilik lahan sudah bertemu dengan Pak Rudi di rumah saya ya. Bahwasanya beliau mengatakan lahan ini dikelola sebetahnya Pak Rudi. Dalam artian tidak ada batasannya seperti itu ya kawan-kawan. Supaya nanti supaya ini jelas. Karena kadang yang belum mengerti di luar sana, lahan baru dikelola sudah bagus diminta sama yang punya, itu salah. Saya katakan salah karena di sini peraturannya ataupun yang sudah dijalani tidak seperti itu ya kawan-kawan. Melainkan dikelola sepuasnya, sebetahnya, semampunya seperti itu. Nah,
Kemudian pada beberapa bulan yang lalu atau tahun-tahun yang lalu pindah, contoh seperti Mas Rohmat ini pindahnya karena kemauan Mas Rohmat, dan juga waktu dulu belum ada hasil di sini, sehingga Mas Apri dan Mas Dasrul menyiapkan lahan yang sudah kering, sudah bisa dikelola. Artinya kalau kering di sini kan biasanya ada hasilnya seperti itu ya kawan-kawan. Jadi sekali lagi saya tegaskan, bukan lahan yang sudah dikelola seperti ini nanti sudah bagus diminta sama yang punya lalu diusir, itu sangat kayaknya tidak, kurang pas. Nah seperti itu ya, mohon maaf supaya artinya ini bahwasanya kalau dalam kata-kata sekarang itu klarifikasi ya kawan-kawan. Jadi seperti itu, dan saya menyaksikan sendiri kemarin waktu di rumah saya juga, lahan ini monggo dikelola semampunya Pak Rudi dan sebetahnya Pak Rudi. Syukur-syukur nanti Pak Rudi nanti di sini berhasil bisa membeli lahan sendiri seperti teman-teman perantau lainnya yang sekarang sudah berhasil ya kawan-kawan. Dan Pak Rudi bisa membawa keluarganya ke sini, yang terutama sang istri tercintanya. Bukan begitu Pak Rudi? Semangat Pak. Pokoknya tetap semangat, tetap sehat. Yang penting orang hidup kan sehat dulu Pak ya. Sehat sehingga nanti bisa apa yang dipikirkan ke depannya bisa terlaksana. Cangkulnya sepertinya landep sekali nih. Ternyata ngakunya bukan petani kawan-kawan, tapi nyangkulnya ini luwes. Kalau dalam bahasa Jawa nih, nanggun saya itu luwes. Jangan-jangan Pak Rudi ini bohong-bohong aja, sebetulnya petani getol ini. Weh, luar biasa. Seandainya nanti sudah ada cangkulan, Pak Rudi cita-citanya yang mau ditanam pertama apa? Sawi. Sawi sama kangkung ya, tetap ya. Katakan seperti itu. Seperti yang direncanakan awal kawan-kawan, karena mungkin beliau sudah belajar juga kemarin, sharing-sharing sama teman-teman di sana. Ada Mbah Karni, ada Pak Kamto, mungkin seperti itu. Tanaman yang cepat menghasilkan di sini sawi, sehingga rencana pertamanya sawi sama kangkung. Tetap semangat Pak Rudi. Mohon maaf ya, tadi saya tidak bisa membantu jenengan oprek-oprek di sini apa mbebeti suket, karena tadi saya membantu di lahannya Pak Karni. Mungkin besok atau lusa saya bisa terjun ke sini untuk membawa arit. Ya, mana-mana. Iya. Jadi terima kasih banyak Pak Rudi ya. Ya. Atas bincang-bincangnya sore hari ini. Nah teman-teman, beberapa informasi yang telah saya sampaikan ya sebetulnya bukan informasi. Ya apa sih ya kalau bukan informasi? Ya pokoknya kayak gitulah ya. Dari lahan Pak Rudi yang sekarang sudah dibersihkan bagian sini dan beliau sedang menyangkul. Jadi ada salah kata dan khilafnya saya mohon maaf kepada teman-teman di luaran sana ya, karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah seperti itu. Ini sambil berjalan ke sana untuk memutuskan video bahasanya gitu kawan-kawan. Kita sedikit shoot lahannya Bapak Sukato Anam. Ini sudah dicangkul bersih, tapi belum ada tanamannya ya. Tapi, oh halo Pak Kato. Tapi Pak Kato ini saya perhatikan sudah mulai membuka lahan lagi kawan-kawan. Yang sana itu sudah sebelah itu apa, wet kerambil sudah mulai dibersihkan, dan sini pun sudah mulai dibersihkan. Dan teman-teman kemarin sepertinya sudah menyimak di videonya Pak Hasim ya, lahan Pak Kamto ini. Jadi alhamdulillah sekali bahwa Pak Kamto sudah mulai lagi untuk membuka lahan. Karena kemarin beberapa minggu yang lalu itu di sini menggenang ya kawan-kawan, airnya menggenang karena paritnya buntu. Tapi itu menggenang air hujan, sehingga kemarin Pak Kamto tidak bisa apa-apa di sini karena lahannya tergenang. Dan tanaman
bawang pre pun di sini sempat meninggal dunia. Begitu Pak Kanto. Terima kasih Pak Kanto. Terima kasih banyak. Saya mau lanjut ke Selimau mengambil paket sama apa namanya, ngupload video ini nanti kan. Itu rencana mau ditanam apa jenengan di situ? Ada bibit kedelai. Oh sudah ditanam? Iya. Luar biasa. Bagian belakang juga sana sudah. Belum. Baru dapat 17 bedeng kok. Wush, ini Pak Kamto buadanya jangan seter sekali. Iya. Makanya komentarnya banyak, julukannya katanya Mike Tyson-nya sepunggur. Tapi duitnya enggak nganu sterek ya. Duitnya enggak ada. Kurang sterek. Waduh. Ya disyukuri aja Pak Kamto ya. Yang penting badan masih sehat, hari-hari masih bisa berusaha untuk ini dan itu ya. Ini bocilnya ini tadi nyangkul terus. Aktif. Baik Pak Kamto, makasih banyak ya. Oh, iya. Saya mau langsung ke Selimau ini. Kawan-kawan, kita akhiri saja videonya. Terima kasih sudah selalu menyimak. Dari Kalimantan Utara, Madrim 125 mengabarkan.